Hai keluarga Indonesia, tanamkan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di dalam keluarga. Di era digital, pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital. Kisah, kiat, kisah dan kilas, mari semua kita laksanakan PKBN agar kita menyatu menuju Indonesia maju. Kami dari kader PKK Kelurahan Sungai Selayu, Kecamatan Kalidoni akan menampilkan permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Pojok 1, Garda terdepan dalam perubahan perilaku keluarga Indonesia. menyanyikan lagu Mars PKK. Hidup jaya PKK 1, 2, 3. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini bertempat di Rumah Cinta Dahlia yang insya Allah kita akan melaksanakan permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada keluarga, sahabat hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu, untuk membuka permainan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai caranya, izinkan saya untuk memperkenalkan para pemain dari permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Yaitu yang pertama, saya Ibu Jemi sebagai fasilitator. Di sebelah kanan saya ada Ibu Arum sebagai penulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah kiri saya ada Ibu Yusneli sebagai narasumber. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Ibu Ummahatul sebagai pemain pertama. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Ibu Kastini sebagai pemain kedua. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Ibu Iswati sebagai pemain ketiga. Assalamualaikum. Dan terakhir ada Ibu Rini sebagai pemain keempat. Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan alat permainan dari simulasi pola asuh anak dan remaja. Yaitu yang pertama ada beberan. Beberan ini adalah alat bergambar yang digunakan dalam permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Selanjutnya ada kartu materi. Kartu materi adalah kartu yang berisi materi mengenai masalah pola asuh anak dan remaja. Selanjutnya ada kartu pesan, yaitu kartu yang berisi pesan mengenai pola asuh anak dan remaja. Selanjutnya ada kartu sanksi, yaitu kartu yang berisi sanksi di mana ketika pemain jatuh pada kolom sanksi harus melaksanakan sanksinya secara mandiri.
Yaitu selanjutnya ada nomor materi, ada alat penunjuk langkah yang berbentuk kancing baju. Selanjutnya ada buku tulis yang digunakan oleh penulis untuk mencatat semua kejadian selama permainan berlangsung. Dan terakhir ada buku panduan yang digunakan oleh narasumber. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara bermain dari permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Yaitu kita mulai dari pemain pertama, mengambil nomor materi secara acak, lalu dengan alat penentu langkah menjalankan sesuai dengan nomor materi yang didapat tadi, lalu mengambil kartu materi, membacakan isi materi, lalu memberikan pendapatnya. Dan pemain yang lain bisa memberikan tambahan pendapatnya, dan juga penonton bisa memberikan sanggahan pendapatnya dari materi yang sudah diambil dari pemain nomor 1. Dan terakhir kita kembalikan kepada narasumber untuk menjelaskan dari isi materi tersebut. Lalu dilanjutkan oleh pemain kedua, ketiga, dan keempat. Bagaimana Ibu-Ibu, sudah cukup jelas cara bermain kita? Nah, baiklah, sebelum kita memulai saya akan menanyakan bagaimana kita mau bermain berapa kali putaran? 1 kali. Baiklah, berdasarkan kesepakatan kita bersama, maka kita akan bermain simulasi pola asuh anak dan remaja sebanyak 1 kali putaran. Siap Ibu-Ibu? Siap. Baiklah, sekarang dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka permainan simulasi pola asuh anak dan remaja akan kita mulai. Berdoa dimulai. Baiklah, saya akan memulai permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Tapi sebelumnya saya akan mengocok terlebih dahulu. Baiklah, silakan pemain nomor 1 untuk mengambil nomor materi. Saya mendapatkan nomor materi nomor 2. 02 12. Baiklah, saya akan membacakan materi nomor 2. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Silakan berikan pendapatnya. Menurut pendapat saya, untuk menjaga anak dalam kandungan, ibunya harus memakan makanan yang bergizi dan menjaga kondisi badan supaya tidak terlalu kecapean. Terima kasih. Bagaimana pemain yang lain jika ada ingin memberikan tambahan? Saya ingin menambahkan pemain nomor pertama, yaitu dengan cara mengadakan komunikasi antara ibu dan anak di waktu anak masih dalam kandungan ibu. Bagaimana penonton? Ada yang ingin memberikan sanggahan? Ya, Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni ingin menyanggah jawaban yang materi yang kedua. Menurut saya ini keluarga tidak mampu. Bagaimana saya akan menjaga kehamilan saya di dalam kandungan anak saya yang sedang saya kandung, karena suami saya memang perokok berat, kemudian saya tidak bekerja berat karena ekonomi saya agak lemah. Jadi semampu saya harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga agar bisa juga memberikan makanan anak-anak kami yang lainnya. Kemudian juga untuk menambah gizi anak yang saya kandung. Namun tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya yang berat. Terima kasih, itu sangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sanggahannya kepada penonton. Kita berikan kesempatan kepada narasumber. Baiklah, jawaban dari para materi tadi sudah benar, namun akan dibenarkan lagi. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? 1. Tidak boleh merokok dan tidak boleh bekerja berat. Kemudian, dan tidak boleh juga dekat-dekat dengan orang yang merokok. Tidak minum obat tanpa pengetahuan dokter. Tidak bekerja terlalu berat dan beristirahat dengan cukup. Demikianlah jawabannya dan terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersilahkan pemain kedua untuk mengambil nomor materi. Kami persilahkan. Baiklah, saya mendapat materi nomor 17. Ayo ibu-ibu kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. Baiklah, saya akan membacakan materi nomor 17. Landasan apakah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pola asuh dengan pendidikan keagamaan dimulai sejak usia dini? Silakan berikan pendapatnya. Menurut saya, sejak dini anak dimasukkan di sekolah-sekolah Islam agar anak mendapatkan akhlak serta pendidikan yang baik serta benar. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Bagaimana penilaian yang lain? Ada yang memberikan pendapatnya? Silakan. Menurut pendapat saya, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak supaya anak-anak bisa mencontohnya. Bagaimana penonton? Jika ada yang memberikan sanggahan? Jika tidak ada, kita berikan kesempatan pada narasumber. Silakan. Baiklah, landasan pola asuh anak dan remaja dalam berkeluarga adalah pendekatan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak. Membiasakan anak melakukan ibadah, kemudian menanamkan sikap perilaku hidup beragama, dan selanjutnya anak ditanamkan untuk melaksanakan ibadah dan saling menghormati satu sama lain. Demikianlah jawabannya dan terima kasih. Baiklah, beri tepuk tangan meriah. Baiklah, selanjutnya pemain ketiga untuk mengambil nomor materi secara acak. Baiklah, saya mendapatkan materi nomor 15. Ayo Ibu, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mendapatkan kartu sanksi. Baiklah Ibu-ibu, saya mendapatkan kartu sanksi. Nyanyikan Pelangi Ciptaan Tuhan. Silakan laksanakan sanksinya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukis agung siapa gerangan, pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. Baiklah, terima kasih kepada pemain ketiga. Baiklah, sekarang kita persilakan kepada pemain keempat untuk mengambil nomor materi. Baiklah, saya mendapatkan nomor 8. Ayo Ibu hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan pesan. Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan A. Diskriminasi, B. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, C. Penelantaran, D. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, E. Keadilan dan perlakuan salah lainnya. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah Ibu, berdasarkan kesepakatan kita bersama tadi bahwa kita akan bermain sebanyak 1 putaran, yang artinya ketika para pemain sudah mendapat giliran bermain. Oke, kita beri tepuk tangan meriah. Sebelum mengakhiri acara permainan simulasi pola asuh anak dan remaja, izinkan saya untuk mempersilakan kepada penulis untuk menyampaikan hasil dari permainan hari ini. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari selama permainan simulasi pola asuh anak dan remaja tadi. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 bertempat di Rumah Cinta Dahlia, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni. Dengan saya Arum Deswanti sebagai penulis, narasumber Ibu Yusneli, fasilitator Ibu Jenny, pemain 1 Ibu Umahatul, pemain 2 Ibu Kastini, pemain 3 Ibu Iswati, pemain 4 Ibu Rini. Adapun hasil
permainan tadi, cara menjaga anak sejak dalam kandungan, tak boleh merokok dan tidak boleh dekat dengan orang merokok, tidak meminum obat tanpa sepengetahuan dokter, cukup waktu istirahat, tidak bekerja terlalu berat, harus tenang. Landasan apakah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pola asuh dengan pendidikan keagamaan dimulai sejak usia dini? Adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa, membiasakan anak melakukan ibadah keagamaan, menanamkan sikap perilaku hidup berdasarkan ajaran agama. Adapun pesan, anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan. A. Diskriminasi. B. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. C. Penelantaran. D. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. E. Keadilan. Dan F. Perlakuan salah lainnya. Demikian hasil yang saya bacakan. Baiklah, dengan dibacakannya hasil dari permainan simulasi pola asuh anak dan remaja oleh penulis tadi, maka berakhir pula permainan kita pada hari ini. Beri tepuk tangannya. Baiklah, untuk mengakhiri permainan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumah Cinta Dahlia Sehat, cerdas, ceria, dan